Di kelas 5 Salman, saya akan menceritakan buku tentang kisah Nabi Sulaiman dan semut. Bismillah. Pada pagi yang indah, Nabi Sulaiman dan pasukannya sudah berbaris rapi. Mereka akan memulai perjalanan. Sementara itu, di sebuah lembah, segerombolan semut sudah memulai aktivitasnya. Ada yang bertugas mencari makanan, ada juga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lembah. Semut-semut sangat senang bekerja sama dan saling membantu. Namun ketika sedang asyik bekerja, tiba-tiba tanah sekitar lembah bergetar. Semua semut sangat kaget. Rupanya Nabi Sulaiman dan pasukannya, mereka sudah tiba di lembah semut. Seketika itu juga semua semut bergerak mencari perlindungan. Ada yang masuk ke dalam lubang, ada juga yang bersembunyi di bawah batu. Nabi Sulaiman yang mendengarnya tersenyum. Nabi Sulaiman berkata, "Pasukan berhenti, lewatlah semut-semut kecil." Itu katanya, "Ya Tuhanku, berilah aku ilmu untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu." Lanjut Nabi Sulaiman. Pasukan Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Para semut pun senang karena mereka selamat. Selesai. Jadi pesan moralnya adalah kita tidak boleh membunuh hewan. Dan kita harus menyayangi hewan karena hewan juga makhluk hidup. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Yasmin. Saya akan menceritakan cerita tentang unta ajaib. Sebuah batu terbelah, lahirlah aku. Akulah unta ajaib, mukjizat Nabi Saleh. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mengirimku. Untuk mereka yang beriman, berkahlah yang diperoleh. Suatu hari, aku sedang mencari makanan. Aku bertemu seorang anak di perjalanan. Dia sangat kelaparan. Isaknya terdengar menyedihkan. Sang ibu memeluknya, berusaha menenangkan. Kuberi air susuku agar dia tak haus. Anak itu menghabiskan sekaligus. Kini dia tak lagi lemas dan lebih bertenaga. Tahukah kamu, susu unta sangatlah bergizi. Para ilmuwan bahkan menyebut kandungan gizi susu unta lebih baik daripada susu sapi dan juga susu kambing. Unta disebutkan dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 155-156. Orang-orang jadi menyukai air susuku karena rasanya segar dan lezat. Orang-orang senang meminum air susuku, membuat tubuh bugar dan sehat. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilang Al-Ghifari dari kelas 5 Salman. Saya akan menceritakan tentang buku Aku Sayang Adik. Pada suatu hari, Salihah mencari pensilnya. "Pensil Salihah di mana ya?" tanya Salihah kebingungan. "Sali bantu cari ya kak," kata Sali. "Iya, terima kasih ya Sali." "Kak Salihah, ini pensilnya," seru Sali. Salihah sayang adik karena adik menolongnya mencari pensil yang hilang. "Kak Salihah, tadi Sali diajak ibu ke rumah Tante Salma. Di sana Sali dikasih kue yang enak. Sali bawa pulang juga untuk Kak Salihah." "Hore!" Salihah memeluk adiknya. Salihah sayang adik karena adik senang berbagi. Mainan Sali dan Salihah berserakan di lantai. "Yuk Sali, kita bereskan aja," Salihah. Sali malas-malasan. "Nanti kak, kita main lagi." "Kak,
untuk apa dibereskan? Salihah tersenyum lucu. Sekarang kakak tanya, untuk apa makan? Nanti juga lapar lagi. Hihihi, Kak Salihah ada-ada saja. Kalau sudah rapi, nanti kita buat rel kereta api yuk. Ya, sahut Salihah. Salihah sayang adik karena mau bekerja sama membereskan mainan. Salihah mau makan nasi goreng, kata Salihah. Sali mau makan nasi putih dan ayam goreng, kata Sali dan Salihah berpandangan, mereka berbisik-bisik. Nasi goreng dicampur daging ayam saja, kata Salihah. Sali mengangguk, pasti enak. Ih, Sali jorok, ujar Salihah sambil menutup hidung. Sali cemburut, dia baru saja bermain di halaman tadi dia terjatuh dan bajunya kotor. Kalau kotor berarti harus mandi, kata Sali. Sali berlari ke kamar mandi, selesai mandi, ia mengenakan baju bersih. Wah, Sali sudah bersih dan wangi, puji Salihah. Salihah sayang adik karena adik tidak malas mandi. Salihah sedang demam. Ibu menyuruhnya beristirahat di tempat tidur. Sali menemaninya sebentar, kemudian keluar dari kamar. Tiba-tiba Sali masuk lagi ke kamar. Sali mengenakan helm mainan, sarung kecilnya menjadi jubah. Wow, Sali jadi pengembala dinosaurus, kata Sali. Salihah tertawa. Hihihi, itu pengembala dinosaurus atau Superman? Salah pakai baju ya. Salihah senang karena Sali membuatnya tertawa. Salihah sayang sekali kepada adiknya. Cita-cita Sali apa? Tanya Salihah. Sali mau jadi pilot, sahut Sali. Pilot yang punya peternakan dinosaurus. Kalau Kak Salihah mau jadi apa? Tanya Sali. Kak Salihah mau jadi dokter gigi. Nanti kalau gigi dinosaurusnya Sali sakit, Kak Salihah yang mengobati, jawab Salihah. Salihah dan Sali tertawa. Salihah sayang adik karena adik teman mengobrol yang asik. Main apa lagi ya? Enaknya, tanya Salihah. Aha, Salihah tahu. Salihah menghampiri Sali. Sali, kita main kemah-kemahan yuk. Selimut ini sepertinya kemah kan? Wah, iya. Kak Salihah pintar, kata Sali senang. Hihihi, Kak Salihah kan dapat idenya dari Sali, kata Salihah. Salihah sayang adik karena memberinya ide buat bermain. Kak Salihah, ajarin Sali menggambar mobil, ujar Sali. Garis lurus, garis miring di sini, ujar Salihah sambil asik menggambar. Sudah jadi. Kak Salihah pintar. Sali mau coba gambar sendiri. Yuk, kata Salihah. Salihah sayang adik karena senang diajari menggambar. Sali kok tertawa sendiri? Tanya Salihah. Hihihihi, Sali teringat waktu Sali berekor, kata Sali. Salihah ikut tertawa, teringat ketika ada seutas benang wol menempel di celana Sali. Salihah senang karena memiliki adik yang periang. Jadi pesan moralnya adalah kita harus menyayangi adik karena dia adalah adik kandung kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Akila dari kelas 5 Salman. Hari ini saya akan menceritakan tentang hut-hut dengan temuan mengejutkan. Sepasang sayap hut-hut cukup lama terbentang. Waktunya makan dan minum sekarang, ucapnya senang. Ia pun turun dan hinggap di sebuah taman. Pemandangan yang menyebutnya membuat penasaran. Setelah beristirahat, hut-hut memutuskan melihat-lihat. Segalanya tampak lebih indah dari dekat. Rupanya, ia berada di lingkungan sebuah istana.
Negeri itu dipimpin oleh seorang ratu yang berkuasa. Hudhud disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-28. Hudhud berkeliling hingga keluar istana. Ia memperhatikan kehidupan orang-orang dari angkasa. Ah, apakah itu? Cetusnya terkejut. Lalu terbang mendekat. Ternyata mereka menyembah matahari. Hudhud meninggalkan negeri itu dengan gundah. Ia berharap mereka mendapatkan hidayah. Hudhud pun menyampaikan temuannya itu kepada raja. Alhamdulillah, sang raja segera mengambil tindakan bijaksana. Tamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemas Muhammad Atala Al-Ghazali dari Mas Salman. Saya akan membacakan cerita tentang Aku Suka Berbagi. Oke, bismillah. Abid sedang membeli roti di toko roti dekat alun-alun kota. Dia memilih banyak roti. Gak kebanyakan, Bunda mengingatkan. Abid meringis lalu hanya membeli 3 buah. Saat keluar toko ada anak laki-laki yang berdiri di depan toko. Abid iba melihatnya. Dia memberikan 1 rotinya. Kak Hakim sedang apa? Kak Hakim sedang menyiapkan baju untuk disumbangkan ke panti asuhan, kata Kak Hakim. Abid bantu kakak ya, lanjut Abid. Bunda Mimi suka berkebun. Banyak bunga di halaman rumah Mimi. Beberapa orang seringkali meminta bunga dari kebun Mimi. Abid dan teman-temannya sering bertukar mainan. Bahkan mereka boleh membawa pulang mainannya sebelum keesokan harinya dikembalikan lagi. Kuda dan sapi dapat apa ya? Kata Mimi. Abid mengambil tasnya dan memberikan 2 buah apel untuk kuda dan sapi. Terima kasih, kata kuda dan sapi serempak. Kadang-kadang Bunda ikut membantu teman-teman Kak Hakim belajar. Berbagi itu bisa juga dengan ilmu, Abid. Jelas Bunda saat Abid bertanya. Abid tidak bicara apapun, dia hanya mengangguk-angguk seperti burung pelat. Bunda kita hebat ya Abid, makanya teman-teman Kak Hakim senang kalau datang bermain ke rumah kita, kata Kak Hakim. Sejak kecil Abid sudah dibiasakan berbagi dengan siapapun. Abid senang berbagi karena berbagi membuat orang lain bahagia. Apa kalian senang berbagi seperti Abid? Abid ingin mengembangkan mainan untuk panti asuhan. Saya carikan mainan yang Abid maksud. 1 buah mobil, 2 buah robot, 3 buah bola. Selesai. Jadi pesan moralnya adalah kita harus berbagi karena berbagi itu adalah hal yang indah. Sekian, terima kasih dari saya Kemas Muhammad Atala Al-Ghazali dari kelas 5 Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yumna Izzatunisa Mahendra dari kelas 5 Salman Al-Farisi. Saya akan membaca buku tentang mengenal Islam. Islam agamaku. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhanku. Allah menciptakan dan mengatur alam semesta. Islam agamaku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Beliau utusan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi teladanku. Islam agamaku. Al-Qur'an kitab suciku dan Al-Qur'an menjadi petunjukku. Salat kewajibanku. Aku berwudu sebelum salat dan aku memakai pakaian yang menutup auratku. Ada 5 waktu salat: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Saat sholat, kita menghadap kiblat. Jumlah rakaat ada yang berbeda. Masjid tempat ibadahku, dan masjid tempat kami sholat berjamaah. Lelaki dan perempuan safnya terpisah. Islam punya 2 hari raya. Idul Fitri dirayakan setelah puasa Ramadan selama sebulan. Idul Adha dirayakan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Saatnya kita sholat. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3.
tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Al-Khalif dari kelas 5 Salman. Saya akan menceritakan buku tentang jadi ilmuwan cilik, siapa takut. Eksperimen pertama, balon mengembang tanpa ditiup. Percobaan ini menunjukkan tentang adanya benda gas di sekitar kita. Ayo kita lakukan percobaannya dengan mengikuti petunjuk berikut. Apa yang kita butuhkan? Pertama, cuka. Kedua, balon. Ketiga, baking soda atau soda kue. Keempat, botol mineral. 5, gorong. Keenam, gunting dan tali. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita masukkan 1 bungkus soda kue ke dalam balon menggunakan corong. Kedua, kita tuangkan air cuka ke dalam botol mineral hingga seperempat botol. Ketiga, kita pasang balon ke mulut botol sampai rapat. Lakukan dengan hati-hati ya, jangan sampai soda kue ke dalam balon tumpah ke dalam botol. Keempat, nah sekarang kita angkat dan goyang-goyangkan ujung balon agar soda kue yang ada di dalam balon jatuh ke dasar botol. 5, kita tunggu sebentar sampai soda kue tercampur dengan air cuka dalam botol. 6. Apa yang terjadi? Gas akan muncul dari larutan yang tercampur dan membuat balon mengembang tanpa ditiup. 7. Setelah balon mengembang cukup besar, ikat balon tersebut dan lepaskan dari mulut botol. Mengapa bisa terjadi? Balon dapat mengembang sendiri tanpa kita tiup. Hal ini terjadi akibat adanya reaksi kimia antara air cuka dan soda kue di dalam botol. Bukti dari adanya reaksi kimia tersebut dapat kita lihat dari munculnya gelembung-gelembung kecil dalam botol. Nah, reaksi kimia inilah yang menghasilkan gas mampu menekan balon hingga balon dapat mengembang. Eksperimen 2. Balon tahan api. Percobaan ini menunjukkan sifat air sebagai konduktor panas. Ayo kita lakukan percobaannya dengan mengikuti petunjuk berikut. Apa yang kita butuhkan? Pertama, 2 buah balon. Yang kedua, lilin. Yang ketiga, korek api. Yang keempat, air. Apa yang harus kita lakukan? Kita ambil 1 buah balon. Kita tiup balon tersebut, lalu kita ikat dengan kuat. 2. Kita ambil balonnya. Kita masukkan air sebanyak 60 ml atau sekitar seperempat gelas ke dalam balon tersebut. Ketiga, kita tiup dan ikat balon yang berisi air. 4. Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. 5. Pegang balon pertama di atas lilin. Apa yang terjadi? Benar, balon itu akan meledak. Pada tahap ini kita harus melakukannya dengan hati-hati ya. Kalau perlu kita bisa meminta bantuan orang tua atau guru kita. Balon yang meledak bisa membuat kita kaget atau terluka. 6. Sekarang letakkan balon kedua atau balon yang berisi air di atas lilin. Apa yang terjadi? Kali ini balon tidak akan meledak. Mengapa bisa terjadi? Air adalah penyerap panas yang sangat baik. Ketika air di dalam balon dipanaskan, air menyerap sebagai besar panas dari nyala api. Hal ini membuat permukaan karet balon ini tidak menjadi panas sehingga balonnya tidak sampai pecah atau meledak. Sekian cerita saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Fahima Izzatunisa Taufik dari 5 Salman Al-Farisi. Saya akan membacakan kisah Nabi Harun.
Setelah berhasil menyelamatkan kaumnya dari kerajaan Fir'aun yang kejam, Nabi Musa dan Nabi Harun terus memimpinkan bangsa Israel untuk berjalan menuju tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan itu penuh dengan liku-liku, penderitaan yang berat. Terlebih saat Nabi Musa pergi ke puncak gunung Tursina guna menerima wahyu yang terkenal dengan sebutan 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu para Nabi Harun berbagai rasul benar-benar sangat penting, karena pada waktu itu Bani Israel disesatkan oleh provokator bernama Samiri yang mengajak mereka menyembah patung anak sapi, dan Nabi Harun mengingatkan kaumnya. Tapi bangsa Israel bersuka cita karena terbebas dari kerajaan Fir'aun yang jahat dan anak buahnya. Bahkan Fir'aun dan anak buahnya mati tenggelam di Laut Merah. Ketika sampai di suatu tempat, Nabi Musa kepada Nabi Harun, "Hai saudaraku, aku akan pergi ke Bukit Tursina selama 30 hari. Selama aku tak ada, maka pimpinan kuserahkan padamu. Jagakan kita sampai aku kembali." Nabi Musa segera meninggalkan kaumnya Bani Israel dalam penjagaan Nabi Harun. Nabi Harun seperti hal Nabi Musa juga merupakan generasi keempat dari Nabi Yakub. Dia adalah saudara sepupu Nabi Musa, karena ibu Nabi Harun adalah saudara perempuan dari Imran. Sedangkan Imran adalah ayah Nabi Musa. Dia diangkat menjadi rasul untuk tugas mendampingi Musa alaihissalam. Sebagai juru bicara Musa, bila kadang Musa mengalami kekakuan lidahnya saat dia berdakwah, baik terhadap Fir'aun maupun terhadap kaumnya Bani Israel. Waktu terus berjalan, 30 hari sudah Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya dan belum juga kembali. Tentu saja hari itu membuat hati Harun alaihissalam merasa resah. Seharusnya dia sudah kembali, tapi ngapa belum? Di tengah-tengah situasi kegelisahan umat yang menanti kembalinya Nabi Musa alaihissalam, kesempatan itu dipergunakan oleh salah orang di antara mereka untuk mencoba mengalihkan kepercayaan umat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kukira sekarang saat tepat untuk mengambil kembali kepercayaan mereka terhadapku. Orang itu bernama Samiri, yang selama ini telah dirampas oleh Nabi Musa. Dia merasa iri kepada Musa karena sebelum Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir, Samiri merupakan salah orang tokoh Bani Israel yang cukup berpengaruh. Karena itu, secara diam-diam dia melakukan provokasi kepada kaumnya. Sekarang sudah 30 hari lebih, Musa belum juga kembali. Aku jadi mulai khawatir, jangan-jangan dia bermaksud mengelabuhi kita. Mengelabuhi bagaimana? Jangan keras-keras, nanti terdengar Harun. Ya, apa maksud dari kata-katamu itu? Dia berdalih pergi ke Bukit Tursina sama 30 hari. Padahal dia tidak ke sana, melainkan pergi ke
ke tempat lain dengan meninggalkan kita terlantar di tempat ini. Mungkin dia menganggap kita semua hanya akan menjadi beban baginya. Karena itu dia pergi untuk mencari hidup sendiri. Bagaimana mungkin kalau memang dia punya niat begitu, mengapa dia tinggalkan keluarganya bersama Harun dengan kita? Itulah akal liciknya Musa, agar siasatnya tidak kita ketahui secara rahasia. Dia telah memberitahukan kemana sesungguhnya tujuannya, kemudian secara diam-diam kelak mereka disuruh menyusulnya. Mereka yang mendengar kata-kata Samiri menjadi bimbang. Dalam perasaan mereka berbaur antara percaya dan tidak percaya. Sebelum mereka jadi semakin bingung, Samiri segera meninggalkan pembicaraannya. Tapi biarlah, hal itu tak perlu kita pikirkan. Sekarang begini saja, daripada kita terlanjur dalam kegelisahan, bagaimana kalau kita hibur hati kita dengan bersenang-senang sambil mengadakan upacara Sirabion. Upacara Sirabion adalah penyembahan berhala terhadap patung anak sapi jantan. Ini adalah pengaruh yang disebabkan karena sudah sekian lama Bani Israel bergaul dengan bangsa Mesir yang mempunyai kebiasaan dan kepercayaan. Jika anak-anak sapi jantan mereka mati, lalu mereka balsam. Kemudian mereka tempatkan di tempat khusus di desa Sakarat. Dengan keyakinan mereka akan mendapat berkah dengan berbuat seperti itu, padahal berbuat demikian itu adalah syirik dan sangat dibenci Allah. Lalu demikian kisah Nabi Harun. Pesan moralnya adalah kita harus percaya kepada Allah dan tidak boleh percaya kepada Tuhan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altan Ryan Kasifas dari kelas 5 Salman. Saya akan membacakan buku kisah teladan anak muslim dengan cerita sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang dibilang bertangan emas. Pada masa jahiliyah ia dikenal dengan nama Abdul Amir. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin di kota yang dulu bernama Yastrib. Ini Rasulullah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari.
saat termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati. Namun Abdurrahman menolak. Ia berkata, "Tunjukkan padaku di mana letak pasar di kota ini." Saat kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar, maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Saya ingin menikah ya Rasulullah," katanya. "Apa mahar yang akan kau berikan pada istrimu?" tanda tanya Rasul. "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah walimah," tanda kutip, keduri, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu. Sejak itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan sebongkah kayu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah dan yang diberikan Allah kepadanya sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Demikian itu yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Hanifah dari kelas 5 Salman. Saya akan membacakan cerita beriman kepada malaikat. Teman-teman, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, sehingga bahan penciptaan malaikat berbeda dengan bahan penciptaan jin dan manusia. Sebab jin diciptakan oleh Allah dari kobaran api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Rasulullah telah menyampaikan kepada kita bahwasannya bahan yang digunakan untuk menciptakan malaikat adalah nur. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari kobaran api. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah disebut kepada kalian. Kapan malaikat diciptakan? Teman-teman, kita tidak tahu kapan malaikat diciptakan sebab Allah tidak mengabarkan hal tersebut. Namun, kita dapat mengetahui bahwasannya malaikat diciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam, bapak manusia. Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada para malaikatnya bahwasannya dia akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu Nabi Adam. Setelah selesai menciptakan Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, dengan demikian penciptaan malaikat lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Malaikat memiliki sayap. Teman-teman, Allah Ta'ala menciptakan para malaikat memiliki sayap. Maksudnya, Allah Ta'ala menjadikan mereka makhluk yang bersayap. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, dan ada yang memiliki lebih dari itu. Allah Ta'ala berfirman, "Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusannya untuk mengurus berbagai macam urusan
yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dihendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keindahan malaikat. Teman-teman yang salih dan salihah, Allah Ta'ala menciptakan malaikat dalam rupa yang indah dan mulia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang diri Jibril, yang diajarkan kepada oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asli. Malaikat diciptakan oleh Allah dalam rupa yang sangat indah dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tahukah kalian siapa yang paling mirip dengan malaikat Jibril? Ya, dialah Al-Kalbil, seorang sahabat Nabi yang rupawan. Nabi bersabda, para Nabi diperlihatkan kepadaku. Aku dapati Musa adalah orang yang paling kuat, seolah-olah ia adalah orang dari Syanuah. Aku melihat Isa putra Maryam, ia sangat mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Aku melihat Ibrahim, ia sangat mirip sahabatmu ini. Yakini diri Rasulullah. Aku melihat Jibril, ia sangat mirip dengan dia. Keberagaman malaikat dalam penciptaan dan kemampuan. Teman-teman, para malaikat tidak sama dari segi penciptaan. Demikian cerita dari kelas 5 Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.